Ya, akumulasi kehidupan bersama dengan Dia. Apakah engkau melihat bahwa Tuhan hadir di sana sedang membentuk engkau melalui mantanmu itu? Ketundukan kita kepada kehendak Tuhan dan kehendak Bapa menjadi poin yang utama di dalam kita ini bicara tentang berdamai dengan diri sendiri. Cara mencintai itu seringkali menjadi sebuah standar mutlak bahwa bentuk cinta itu ya begitu. Padahal tidak semua orang itu bisa menggunakan cara mencintai itu dengan hal yang sama. Ya tentu saja kita harus sadar dan jujur bahwa bahagia tidak mungkin dicari dari pasangan kita, karena bahagia itu bukanlah sebuah usaha semata, tetapi sebuah pemberian daripada Tuhan. Hari ini atau ke depan ada orang-orang tertentu yang setiap kali kalau ada konflik dengan pasangannya atau dengan siapapun itu ya, selalu menyalahkan dirinya sendiri. Apa kata orang tua saya, apa kata pasangan saya, tapi jauh daripada semuanya itu, aku adalah aku hari ini karena aku diterima oleh Yesus. Hidup identitasku semata-mata karena Kristus Tuhanku. Mari kita langsung saja melihat firman Tuhan dari Markus 9 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, demikian firman Tuhan buat kita. Kita tentu saja menjadi orang yang berbahagia kalau kita melakukan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, teman-teman, hari ini ayat firman Tuhan ini akan menolong kita untuk memikirkan ulang tentang makna kehidupan. Ya memang jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia tuh bahasa itu disintegrated life. Hidupnya itu terpecah-pecah. Jadi kita memahami tentang kehidupan, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita melihat banyak sekali ruang kosong yang mungkin bagi seorang teolog mengatakan hati manusia itu jadi kayak ibarat pabrik berhala gitu ya, pabrik berhala. Nah, waktu kita memikirkan tentang bagian ini, tentu saja nggak bisa dipungkiri ya, saya mungkin perlu juga bertanya kepada yang hadir di sini. Kelihatannya ini udah ada suara bayi, anak, jadi ada yang sudah menikah ya. Jadi ini komisi dewasa tuh udah menikah semua ya pasti ya. Sudah menikah semua, asumsinya begitulah ya. Tapi dalam satu perjalanan hidup memang ada orang yang mengalami berbagai macam kesulitan ya menjalani hidup. Ya suka atau tidak suka, sekali lagi ini berdampak di dalam bagaimana kita merespon apa yang menjadi pergumulan kita masa lalu kita. Oleh karena itu izinkan saya kemudian membuka ini dengan sebuah konteksnya. Jadi ada Markus ini menjelaskan di dua hal, di dua tempat, yaitu dua Injil sinoptik lainnya, Matius 18 ayat 1-5 dan Lukas 9 46-48. Ya walaupun ditulis dari sudut pandang yang berbeda, inti dari kisah ini tidak berubah, yaitu perdebatan antara para murid tentang siapa yang terbesar. Jadi kalau teman-teman melihat di ayat 33 sampai yang ke-37,
Mereka itu sedang dalam perjalanan. Lalu kemudian Yesus bertanya setelah tiba, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Menurut Matius dan menurut Lukas, bahkan tidak hanya sekedar pertanyaan tentang apa yang sedang mereka perbincangkan, tapi ada juga respon ketika para murid itu waktu ditanya itu diam. Dan ini memberikan kepada kita sebuah pesan, apa yang diperbincangkan itu sangat-sangat penting sekali. Oleh karena itu tidak aneh kalau kemudian Markus itu menempatkan sebuah tempat, yaitu namanya Kapernaum. Ya, jadi ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Jadi waktu setelah tiba di Kapernaum, berarti dalam perjalanan menuju Kapernaum, murid-muridnya ini sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan sekali lagi, Kapernaum itu disebut oleh Markus bukan tanpa sebab. Nah ya, Kapernaum sendiri dilalui oleh jalan utama, ya teman-teman bisa lihat di sana, ya dari Kaesaria Maritima sampai Laut Mediterania. Dan dalam catatan Matius 9 ayat 9, ini adalah kota pelancong, bea cukai pajak diambil dari pelancong yang melewati jalan ini. Karavan berhenti di Kapernaum untuk mengangkut ikan dan ikan kering, dan di pantai danau di mana Petrus dan para nelayan lainnya, arkeolog menemukan tempat berjualan ikan. Ya, dari semua informasi ini kita bisa mendapatkan sebuah informasi bahwa Kapernaum ini adalah kota metropolitan, kota yang sangat ramai sekali. Ya, di dalam perjalanan menuju Kapernaum, para murid kemudian berbincang dan berdialog tentang siapakah yang terbesar. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah tafsiran, apa yang terjadi pada para murid ini merupakan sebuah akibat dari apa yang mereka sedang jalani. Kalau saya mau mencoba merenungkan ya, mereka itu lagi jalan, lalu tibalah di Kapernaum itu. Berarti ada banyak kejadian yang terjadi dalam perjalanan, sehingga pada waktu dalam perjalanan para murid ini memperbincangkan tentang siapa yang terbesar. Nah, satu komentari mengatakan bahwa kenapa Markus menempatkan kota Kapernaum ini, karena ternyata ada kemungkinan para murid memperbincangkan siapa yang terbesar itu berkaitan dengan apa yang nampak saat itu, apa yang terlihat saat itu. Jadi ada bayangan nih, mereka lagi jalan. Setelah lagi jalan, mereka mungkin lihat ya, kalau kita mau mencoba untuk membuatnya di dalam zaman masa kini ya. Jadi waktu jalan nih, kota metropolitan, ada orang naik turun Porsche ya, ada Lamborghini, ada orang yang, ini maaf nggak bisa ke mall hari ini ya, tapi mungkin ada yang berpakaian bermerek, ada orang yang begitu metropolis, apa sih istilahnya? Cowok apa sih itu? Ya itulah pokoknya bling-bling. Nah, waktu melihat semuanya itu, ada satu komentar yang mengatakan, maka terbesitlah sebuah gambaran, wah, gue punya nih Tuhan Yesus. Dan kalau gue punya Tuhan Yesus, gue bisa nih punya kehidupan yang seperti apa yang aku lihat. Tapi buat saya, penafsiran yang seperti ini tidak terlalu tepat. Walaupun ada benarnya juga, tetapi buat saya sebenarnya para murid sejak awal mengikuti Yesus memang mempunyai sebuah frame tentang dia ikut Yesus tuh ingin mendapatkan sesuatu. Bahkan kalau kita melihat Markus pasal 9, di sebelum pasal 9 itu ada banyak sekali kejadian ketika Yesus melakukan banyak mukjizat. Jadi mereka itu di dalam hatinya sedang berharap, sedang melihat sosok Yesus ini sebagai pribadi yang mana nanti aku bisa mendapatkan benefit ketika aku mengikut Yesus. Jadi bukan apa yang kita lihat yang menentukan sikap hati kita, tapi sikap hati kita justru yang menentukan bagaimana kita menilai apa yang kita lihat. Nah, inilah yang akan menjadi perbincangan kita malam hari ini. Karena pada waktu kita memperhatikan segala hal dengan mata jasmani ini, maka hati kita itu cenderung condong untuk menyenangi ya, kita suka, kita kemudian terjebak di dalam apa yang kita lihat. Itu sebenarnya bukan karena apa yang kita lihat itu menarik buat kita, tetapi justru di dalam hati kita lebih dahulu kita punya satu bayangan, punya satu pemikiran tentang apa yang bisa membuat aku bahagia seandainya aku bisa mendapatkan apa yang aku lihat. Ya, teman-teman nanti bisa dicatat dulu ya kalau misalnya ada yang kelewat atau mungkin nanti kurang jelas. Nanti di belakang kita ada
tanya jawab ya. Seperti biasanya ya, teman-teman yang bertanya, nanti Adi yang menjawab. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, jadi bukan apa yang kita lihat yang menentukan sikap hati, tapi sikap hati. Makanya waktu kita bicara tentang berdamai dengan diri sendiri, self-love itu, kita perlu juga merefleksikan apa yang terjadi dalam masa lalu kita. Nanti kita akan explore ini lebih dalam. Itu membuat dan membentuk cara kita berpikir, dan sampai dengan saat ini kita melihat segala hal di dalam kehidupan di dunia ini itu tergantung dari apa yang kita sudah pikirkan lebih dahulu. Ya, lebih dahulu. Ya, dan ini cocok nih waktu kita masuk dalam sebuah pernikahan. Masing-masing pasangan kita itu mempunyai sesuatu yang kita pikirkan, yang kita bayangkan tentang apa itu bahagia. Makanya saya selalu bilang sama anak pemuda, sebelum kita memasuki sebuah jenjang pernikahan, kita perlu redefining happiness, mendefinisikan ulang apa itu bahagia menurut versi masing-masing. Ya tentu saja kita harus sadar dan jujur bahwa bahagia tidak mungkin dicari dari pasangan kita, karena bahagia itu bukanlah sebuah usaha semata, tetapi sebuah pemberian daripada Tuhan. Mereka yang tidak bahagia dengan Tuhan mustahil bisa membahagiakan pasangannya, kurang lebih begitulah. Ya. Tapi kita nggak ngomong tentang bahagia. Jadi kita masuk dalam pemahaman ini. Anehnya orang yang sudah jadi Kristen, orang yang sudah mengaku bahwa dia percaya pada Yesus, dia kemudian sudah dibaptis, dia kemudian sudah masuk dalam pelayanan, menjadi aktivis, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan sekalipun, ada sebuah problem yang suka atau tidak suka, itu masih ada, melekat di dalam diri kita. Dan itu sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tidak mudah tentunya untuk kita bisa memahami bagaimana kita bisa berdamai, karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak serta-merta membuat semua masa lalu pergumulan kita di belakang itu langsung selesai. Ya, langsung selesai. Kenapa? Karena ini dia. Masalah akal budi dan perasaan. The Christian Mind, saya sering sekali mengutip buku ini, ya. Dikatakan salah satu kekeliruan utama yang harus kita bereskan adalah penyamarataan antara berpikir secara Kristen dengan memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan agama Kristen. Jadi ada dua hal nih. Jadi kalau kita bicara hari ini, kita ketemu dan mempercakapkan tentang bagaimana kita bisa self-love, mencintai diri kita sebagaimana Tuhan mencintai diri kita sendiri, maka kita bisa memisahkan nih antara berpikir secara Kristen, berarti kita melihat segala hal itu dengan kacamata Tuhan, atau kita sedang membicarakan hal-hal tentang agama Kristen. Ya, C.S. Lewis pernah mengatakan satu kalimat yang sangat baik. I believe that the sun risen not only because I see the sun, but by the sun, I can see everything else. Saya percaya bahwa matahari itu terbit, bukan hanya saya melihat matahari itu terbit, tapi juga melalui matahari yang terbit itu, aku bisa melihat segala hal di dalam dunia ini. Nah, harusnya kita sebagai orang Kristen tuh begitu, bukan hanya membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi melihat segala sesuatu itu dengan kacamata iman Kristen. Ya. Kan kesulitannya adalah di dalam hati kita kan selalu ada segregasi ya. Kita ngomong tentang Yesus itu hanya dalam part bagian hari Minggu, dalam PA, dalam persekutuan. Tapi waktu masuk dalam bisnis, waktu masuk dalam memutuskan mau beli iPhone 12 atau tidak, waktu memutuskan bagaimana mendidik anak, bagaimana memutuskan sekolah A atau sekolah B untuk anak-anak kita, bagaimana memutuskan gaji yang kita dapatkan, income yang kita dapatkan setiap bulannya itu harus dibagi seperti apa, kita jarang sekali gitu loh. Jarang sekali berpikir tentang iman Kristen. Ya. Bahkan saya pernah ketemu dengan satu anak pemuda yang kemudian mengatakan setelah kita ini menikah, Pak, kita ini kalau hubungan suami istri bebas, Pak, tanpa batasan, karena semuanya sudah dikuduskan di dalam Tuhan. What? Lalu saya tanya, maksudmu apa? Ya apapun bisa, Pak. Maaf, apapun bisa tuh gimana? Coba jelaskan kepada saya. Ya macam-macam, Pak. Saya jadi penasaran, maksudmu macam-macam tuh apa? Ya mau gaya apa kayak, Pak? Mau pakai alat bantu apa? Lalu saya tanya, termasuk nonton porno sekalian? Ya nggak apa-apa kan, Pak, kita kan eksplorasi. Saya bilang, nggak begitu juga kali. Ya. Setelah kita ini sudah masuk dalam pernikahan, bukan berarti segala hal yang ada dalam dunia ini, nah ini tadi, yang kita pernah pikirkan di masa lalu kita, kemudian kita bisa lakukan.
sesuka hati kita. Ya. Karena kita berpikir kita sudah menikah dan bebas. Alkitab mengatakan tubuhmu bukan milikmu lagi. Ya. Jadi maksudnya apa? Tubuh bukan milikmu lagi. Ya terserah saya mau ngapain aja, mau gimana saja. Saya pikir nggak begitu. Nah itu tadi, kepuasan kita di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan seks kita harus lebih dahulu dipuaskan di dalam Kristus. Ini bukan hanya sekedar kita ini ngomong tentang kehidupan seks lalu tidak ada hubungannya dengan penebusan Kristus. No. Karena kemanapun kita pergi tidak akan pernah menemukan kepuasan kalau kita tidak menemukan kepuasan itu dalam Kristus. Maka nilai atau poin utama di dalam kehidupan hubungan suami istri itu bukan hanya sekedar gayanya, lamanya, pakai romantika bla bla bla, bukan. Tapi poinnya adalah apakah Kristus hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita. Pengetahuan doktrinal melibatkan pengetahuan belaka, sedangkan pengetahuan spiritual merupakan suatu pengertian hati. Pengetahuan spiritual selalu melibatkan intelek dan hati bersama-sama. Ini seorang tokoh revival, ya, seorang tokoh kebangunan rohani, yaitu Jonathan Edwards. Dia mengatakan pengetahuan spiritual selalu melibatkan intelek dan hati. Faith without some doubts is like a human body without any antibodies in it. Iman tanpa sebuah bentuk keraguan, ini keraguan dalam akal pikiran ya, itu sama seperti tubuh manusia tanpa sebuah antibodi di dalamnya. Jadi, apakah keraguan itu bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan? Bukan, justru ketidakraguan itu salah satu bentuk parameter bahwa kita sedang bertanya dan berpikir tentang apa yang kita hari ini yakini. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita harus melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada belief system. Ya, ada sebuah sistem kepercayaan yang kita bangun itu berkaitan dengan 3 hal, ya, kepercayaan kita, nilai, dan perasaan. Dan semuanya itu di segitiga di tengah itu, kalau teman-teman bisa lihat, di segitiga tengah itu menjadi sebuah worldview, cara berpikir dunia. Semua orang mempunyai worldview. Dan ini semuanya adalah sebuah akumulasi, perpaduan, kolaborasi antara sebuah perasaan, antara sebuah nilai, antara sebuah kepercayaan. Dan menariknya adalah di semua belief system ini, worldview ini, itu berkaitan dengan experiences, pengalaman-pengalaman yang kemudian mendominasi apa yang hari ini kita sedang jalani. Kenapa sih kok ada katekisasi pranikah? Salah satu hal sebagai hamba Tuhan, sebagai konselor adalah menemukan ini. Karena bagi beberapa orang yang mempunyai pengalaman kehidupan keluarga yang tidak begitu menyenangkan, katakanlah papa dan mamanya divorce, atau mungkin ada sebuah bentuk ketidaknormalan, ya, quote and quote, ya. Apa sih parameter ketidaknormalan itu? Nanti kita bisa bahas itu panjang lebar, tapi paling tidak secara umum, secara global, kita sendiri merasakan ada sesuatu yang salah yang kita suka atau tidak suka, itu menjadi satu evaluasi. Ya. Kok bisa kita mengatakan itu salah? Mungkin parameter kita adalah melihat orang lain. Nah, harusnya tuh papa dan mama tuh begitu. Apa itu? Bergandeng tangan misalnya. Lalu kita punya pemikiran, nanti waktu aku menikah, aku ingin terus menggandeng suamiku. Aku ingin terus menggandeng istriku. Ini kan sebuah cara mencintai. Tapi repotnya adalah, cara mencintai itu seringkali menjadi sebuah standar mutlak bahwa bentuk cinta itu ya begitu. Padahal tidak semua orang itu bisa menggunakan cara mencintai itu dengan hal yang sama, yaitu seperti 5 bahasa kasih, ada sentuhan, hadiah, pujian, lain sebagainya. Tapi paling tidak yang saya mau bahas adalah pengalaman-pengalaman kita di dalam masa lalu kita itu berkolaborasi dengan perasaan, entah itu perasaan diterima, perasaan ditolak, perasaan sedih, perasaan kecewa, dengan nilai-nilai kehidupan yang kita pegang. Ya, kita pegang. Misalnya, ada beberapa keluarga itu menempatkan pekerjaan itu nomor 1. Ya, keberhasilan di dalam karir itu penting. Ya, ini bukan ngomong tentang uang saja, ya, ini bukan tentang penghasilannya, bukan. Kenapa? Karena karir, pekerjaan itu menentukan cara pandang orang lain terhadap diri kita. Sehingga kita sulit sekali menerima kegagalan di dalam sebuah pekerjaan. Ya, contoh sederhana saja. Saya punya istri, ya, suatu kali kami punya pengalaman, jadi rumah
sebelum kami renovasi itu seperti hari ini ya, banjir besar banget ya, lalu banjir. Ya, saya waktu itu lagi pelayan di luar, lalu begitu pulang itu sudah hampir mau selutut mungkin ya. Jadi semua barang-barang itu sudah melayang, ya, ngapung, ya. Teman-teman bisa menebak siapa yang paling bahagia. Ya, benar sekali ya, kedua anak saya waktu itu masih 2 anak saya. Mereka senang sekali karena dia pikir sudah ada swimming pool di dalam rumah, ya. Dan itu mereka sangat senang sekali. Tapi waktu saya lihat, istri saya itu merasa sangat sedih. Dia menangis sambil membersihkan. Lalu setelah selesai, dia masih sedih. Lalu saya tanya, kenapa kok sedih? Sudahlah, kita nanti nabung lagi, kita beli barang yang lain. Tapi dia merespon sesuatu yang menarik. Barang-barang itu tidaklah mahal sebenarnya, kita bisa beli. Tapi bagi dia, sesuatu hal yang kita usahakan, walaupun harganya murah, itu berharga karena didapatkan dengan hasil kerja keras. Nah, waktu itu saya langsung serta-merta memikirkan, oh iya benar juga ya. Kenapa? Karena istri saya sejak dia kecil memang dididik dengan sebuah gambaran hal yang kecil murah itu berharga. Kenapa? Karena kamu mendapatkan dengan hasil kerja kerasmu. Beda dengan saya. Ya, mungkin saya di dalam perjalanan masa remaja, pemuda selalu bisa dapat sesuatu tanpa harus bekerja keras. Ya, mungkin itu berbedanya di situ. Jadi saya membuat sebuah penilaian, ya kalau memang nggak bisa dipakai lagi, ya udah mau diapain lagi, ya udah kita nabung aja, kita beli lagi gitu loh. Sudah selesai kan. Tapi bagi dia enggak. Ya, mungkin ada beberapa barang juga bukan hasil kerja keras kita, tapi pemberian orang lain, dan itu buat dia sesuatu nilai tertentu. Nah, dari sinilah saya bisa mendapatkan bahwa pengalaman masa lalu itu kemudian masuk dan mempengaruhi cara pandang kita terhadap Tuhan, nilai-nilai kehidupan kita, bahkan perasaan kita, yang kemudian menghasilkan decision, keputusan, ya, behavior products. Oleh karena itu, mengapa kita percaya sesuatu ini menjadi penting? Mengapa kita percaya sesuatu? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah secara sosial, ya, dari sebuah relasi. Mengapa kita percaya sesuatu? Mungkin karena orang tua kita mengatakannya demikian. Seperti orang tua saya, ya, pernah berkata, dan itu selalu saya ingat, dia mengatakan, papa dan mama tidak bisa mewariskan harta kepadamu, ya bisa aku wariskan adalah uang untuk mendidik kamu sekolah hari ini, yaitu ilmu pengetahuan. Ini tipe-tipe orang Batak nih biasanya begitu, ya. Orang perantauan tidak boleh gagal, ya. Malu kalau gagal, maka lu harus berhasil. Nah, itu pemikiran yang kemudian menjadi satu prinsip kehidupan, atau dari teman, atau dari saudara, masyarakat, atau dari budaya, yang kemudian membentuk sebuah cara berpikir tentang apa itu benar atau tidak benar. Antara sesuatu itu baik untuk dilakukan atau tidak baik untuk dilakukan. Tidak hanya secara sosial, secara psikologis. Ya, ini kan kemudian ada sebuah afirmasi, ya. Begitu orang tua kita mengatakan demikian, lalu ada sebuah afirmasi. Afirmasinya, iya benar ya. Kalau papa mengatakan uang itu penting, uang itu membuat kita itu senang, tentram, damai, lain sebagainya, benar juga. Hari ini aku mengalami itu semua karena semua ada uang. Karena ada uang, aku bisa beli ranjang, aku bisa beli rumah, aku bisa beli mobil, aku bisa mendapatkan semua yang aku inginkan karena ada uang. Nah, sadar atau tidak, kita lupa menutup sebuah cara berpikir bahwa benar, uang bisa beli segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu itu bukanlah bisa ditebus dengan uang itu sendiri. Contoh misalnya orang sakit bisa beli obat, tapi tidak bisa beli kesehatan. Orang bisa beli tempat tidur yang nyaman, tapi tidak bisa beli tidur. Tapi paling tidak, kita punya satu pemahaman, uang itu penting. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan apa yang orang lain katakan, dengan apa yang aku alami. Nah, masuklah di dalam bagian yang ketiga. Secara religius, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan pendeta mengatakan, kita ikut dalam pelayanan, kita ikut di dalam diakonia misalnya. Mulailah kita melihat cakrawala yang lebih besar. Oh iya, benar juga ya. Ternyata uang tuh nggak segalanya. Ternyata saya menemukan bahwa ada yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Kita mulai mendapatkan ayat firman Tuhan, aku datang telanjang, aku pulang tidak bawa apa-apa. Oh iya benar ya. Tetapi teman-teman sekalian, ini menarik karena dari sosial, dari psikologi perasaan, dari religiusitas yang kita dapatkan, itu akan berkaitan sama yang keempat.
Apa itu konsistensi, koherensi, koresponden? Apa sih Pak maksudnya? Sederhananya begini, apa yang kita dengar dari orang tua, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita percaya, nggak sinkron. Nggak sinkron. Itu tadi yang saya di awal mengatakan, disintegrated life. Hidup kita itu terpecah-pecah. Hidup kita itu tidak bisa membuat segala halnya itu terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga kita sulit mencintai diri kita, melihat pengalaman masa lalu sebagai sesuatu yang baik dan menjadi nutrisi dalam tubuh kita hari ini, jiwa kita hari ini, untuk mengambil keputusan hari ini dan esok. Sulit sekali. Makanya nggak aneh ada banyak istri yang kecewa gitu loh. Suami saya ini Pak, itu kurang apa baca Alkitab. Suami saya ini Pak, kurang apa pelayanan. Suami saya ini Pak, istri saya ini Pak, kurang aktif apa. Selalu berdoa, selalu kunjungan, selalu ikut persekutuan. Tapi kok hasil decision-nya, hasil tingkah lakunya, itu tidak konsisten gitu loh. Ada apa? Nah ini yang kita mau bahas sebenarnya. Karena apa yang kita sedang pahami itu, apa yang kita sedang pikirkan itu, tidak menjadi satu bagian yang kita pikirkan dengan menempatkan Kristus di atas segalanya. Nah ini dia, yang terakhir itu. Apa maksudnya? Terpecah-pecah. Kita mikir tentang kerjaan, kita mikir tentang pelayanan, dua hal yang berbeda. Kan ini menarik ya? Ada banyak orang yang secara leadership kuat. Di mana? Di perusahaan. Tapi begitu masuk ke dalam gereja, dengan pemahaman yang jelas bahwa aku sudah ditebus oleh darah Kristus, aku ingin melayani Tuhan, tapi untuk jadi pengurus komisi, katakanlah jadi usher, ini kan pandemi ya, tapi dulu lah misalnya jadi usher, melayani, kita selalu ngomong apa? Nggak ada waktu. Sulit sekali mencari majelis misalnya. Ini di gereja saya, di Darul Satulit, nggak ada mungkin ya. Tapi di gereja saya, susah banget gitu loh. Orang-orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai hati, kurang apa gitu loh. Sebenarnya kan bisa saja gitu loh. Mempunyai hati untuk memimpin, yuk masuk. Nggak ada yang mau juga. Nah ini ada apa dengan kehidupan kita? Dan dari sinilah saya melihat bahwa sebenarnya problem kita adalah kita ini mendua hati. Yang mencintai dua orang dalam relasi dan waktu yang sama sebenarnya sedang tidak mencintai keduanya. Karena yang sedang ia cintai adalah dirinya sendiri. Kita mendua hati bukan karena kita tidak cinta Tuhan, tapi karena kita mencintai diri dan ambisi kita lebih daripada kita mencintai Tuhan. This is the problem. Kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri. Kita selalu berkeluh kesah dengan kondisi kita. Kita melihat apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita puas dan bahagia. Karena kita itu tidak menempatkan Kristus di atas segalanya. Kita masih memberikan sebuah ruang buat sesuatu yang lain yang bukan Tuhan itu bertahta di dalam hati kita. Ya, sekali lagi ini ngomongnya gampang, tapi di dalam aplikasi kehidupannya tentulah tidak mudah. Orang yang pernah disakiti oleh orang lain di masa lalunya seringkali mempunyai sebuah pemahaman bahwa dirinya itu salah. Jadi hari ini atau ke depan ada orang-orang tertentu yang setiap kali kalau ada konflik dengan pasangannya atau dengan siapapun gitu ya, selalu menyalahkan dirinya sendiri. Yang mengatakan emang gue yang jahat sih, emang gue nggak bisa apa-apa, emang gue jelek, ya, emang gue semua yang salah gitu. Nah ini semuanya adalah sebuah respon yang menunjukkan ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu. Selesainya gimana sih Pak? Apakah semua pengalaman kita di masa lalu kita bisa lupakan? Tentu saja tidak. Yang kita bisa lakukan hanyalah menguasai masa lalu itu dengan cara apa? Menempatkan Yesus. Artinya melihat bahwa masa lalu seburuk apapun, Yesus tetap hadir di sana dan dia punya maksud, dia punya rencana. Mengapa dia mengizinkan masa lalu yang buruk itu terjadi kepada kita? Memang nggak gampang ya. Kayak saya gini punya pengalaman. Ya mungkin orang tua saya nggak pernah memikirkan bahwa dia ingin membandingkan anaknya. Tapi apa yang saya terima selama saya masa remaja dan pemuda, saya pernah ngomong juga ini ya di vlog saya, linknya ada di bawah ini di YouTube channel saya. Bisa, saya interview mami saya waktu itu lagi di Bandung, saya interview, lalu saya tanya kejadian-kejadian, kenapa sih mam kok
saya begini, lalu kenapa sih kok saya ini melakukan hal ini, ya misalnya ini kan lagi pandemi ya, di rumah tuh kan hektik banget ya, tuh anak tiga-tiganya sekolah, lalu ada kegiatan pelayanan, kita nggak ada pembantu, kita nggak ada suster, berarti masak-masak sendiri, nyuci baju sendiri, bersihin rumah sendiri, dan semuanya itu menguras tenaga dan pikiran. Ya. Dan suatu kali kejadian, ya internetnya mungkin lagi down, atau misalnya ada apa ya, nggak tahu juga, aku lupa juga ya, anak yang kedua yang perempuan tuh nangis waktu sekolah gitu. Nah saya bilang, diem dong tolong, papa mau cari solusinya gitu. Tapi dia tetap nangis. Lalu seketika saya bisa marah. Ya. Dan waktu itu saya tahu, saya sadar, wah ini udah nggak terkendali. Saya bilang sama istri saya pergi dulu deh. Saya keluar, saya ke rest area. Di rest area saya jalan tol. Rest area saya berdoa. Saya minta, Tuhan ada apa sih dalam diri saya ini? Lalu saya telepon mami saya ke Bandung. Lalu saya tanya, Mam, sebenarnya di rumah papa tuh gimana sih dulu? Ya, saya kemudian dikasih hikmat untuk memikirkan ada apa sih dengan keluarga saya dahulu. Lalu ya begitu, mami saya bilang ya papamu tuh sebenarnya sangat tenang, bahkan cenderung ke arah dingin. Dia kalau nggak ada bom meledak dia akan ngapa-ngapain, dia diem aja pokoknya. Pokoknya dia tenang banget sih. Tapi segitunya dia tenang, begitu ada sesuatu yang mengganggu dia marah itu bisa luar biasa. Dan saya lihat saya seperti mirroring. Ya, sadar atau tidak, pengalaman masa lalu itu membentuk cara berpikir saya tentang bagaimana saya ini mengelola atau memanajemen emosi. Ya, memanage emosi. Nah dari situ saya sadar, artinya apa? Di dalam hati saya, itu yang bercokol bukan hanya Tuhan, tapi juga ego saya. Tapi juga harga diri saya. Saya merasa saya adalah kepala rumah tangga. Ya, saya harus ditaati, saya harus dituruti. Ya, saya mendapatkan kehormatan dari anak-anak, dari istri saya, dan itu membuat saya sadar atau tidak menempatkan sesuatu yang lain di luar Tuhan, itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan saya. Kesulitan kita berdamai dengan diri kita adalah bukan karena kita tidak menerima diri, tetapi karena kita tidak melihat diri kita sebagai alasan kita diterima oleh Tuhan. Apa sih maksudnya kalimat ini? Kita tuh kalau ditanya apakah kita menerima semua hal di dalam kehidupan kita, ya kita terimalah. Mau apa boleh buat. Kita sudah dewasa, kita bisa membayangkan dan memikirkan. Ya, dari semua perjalanan kehidupan kita bisa menerima. Tetapi pertanyaannya adalah semua kelemahan-kelemahan yang kita terima itu, apakah itu disangkut pautkan dengan bagaimana Kristus dan penebusannya itu menerima aku dengan segala kelemahan dan kegagalanku di masa lalu. Sebelum kita melihat di dalam sudut pandang penebusan Kristus, maka kita akan tetap menilai penerimaan diri kita hanya di dalam sebuah dasar sosial. Minimal di dalam relasi dengan keluarga di rumah tangga kita. Tapi kita tidak bisa melihat bahwa Yesus mati menebus dosaku itu bukan karena ada sesuatu yang baik dalam diri kita. No. Justru Yesus menerima semua kelemahan diri kita, kegagalan diri kita, ya, kenajisan hidup kita yang mungkin kita pernah jalani di masa yang lalu, membuat kita sadar hari ini dan aku melihat masa depan bukan berdasarkan apa kata orang, apa kata media sosial, apa kata orang tua saya, apa kata pasangan saya, tapi jauh daripada semuanya itu, aku adalah aku hari ini karena aku diterima oleh Yesus, hidup identitasku semata-mata karena Kristus Tuhanku. Untuk apa tampil sempurna di depan manusia lain yang tidak sempurna dan bahkan tidak pernah mengerti arti dari kesempurnaan itu sendiri. Self-love, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, itu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya kita ini apa ya, atau ya, ini kan baru kemarin Rabu Debu ya, kita mengingat tentang bagaimana hidup kita itu dibentuk dari debu tanah yang tidak ada artinya, tapi kemudian dihembuskan oleh nafas Tuhan yang sangat mulia sehingga dia hidup. Maka di dalam diri kita ada kemuliaan nafas daripada Allah, tetapi pada saat yang sama ada kerapuhan sebagaimana debu yang sebenarnya tidak ada artinya apa-apa. Jadi kedua hal ini haruslah balance di dalam kehidupan kita.
Ya, balasu artinya kita tidak hanya melihat kita ini debu tanah yang tidak berarti, bukan, tapi yang debu tanah yang tidak berarti ini kemudian menjadi berarti karena Yesus Tuhan kita membentuk, ya, menciptakan ulang hidup kita, sehingga Efesus pasal 2 yang ke-10 kita bisa melakukan pekerjaan baik yang ditentukan oleh Tuhan dari sejak semula. Why? Karena kita sudah di dalam Kristus. Di dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kata mendua hati dipakai kata dipsukos, jiwa yang mendua atau retak. Kata ini tidak menghilangkan esensi jiwa, tapi menaruh yang bukan jiwa di tempat jiwa itu berada. Apa sih yang bukan jiwa? Ya banyak hal. Salah satunya apa? Materi. Contoh yang lain apa? Ya relasi. Contoh yang lain apa? Teologi, bisa juga. Apa yang kita percaya tentang Tuhan ya, hanya berhenti di akal budi. Ya, lalu kita kemudian begitu sangat menempatkan pemahaman kita tentang Tuhan, justru itulah menjadi berhala. Kenapa? Karena pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita mengaku Yesus adalah penebus kita, tetapi tanpa mengenal Yesus yang menebus dosa kita itu hanya sebuah kebohongan. Kita hanya mengatakan Yesus baik, tapi tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, di Markus 9 tadi dikatakan para murid ketika ditanya, mereka diam. Jadi diam menunjukkan bahwa percakapan mereka bukan gurauan atau sesuatu yang tidak penting. Jelas sekali bahwa para murid sedang diskusi dengan serius tentang hal ini. Matius 18 ayat 1 mengatakan bahwa para murid datang kepada Yesus dan bertanya. Bertanya tentang apa? Siapa yang terbesar? Artinya para murid justru menempatkan Yesus sebagai objek yang bisa memberikan apa yang mereka inginkan di dalam kehidupannya. Dan itu membuat para murid kemudian blur, tidak bisa melihat Sang Mesias itu datang, itu bukan untuk memperkaya hidup mereka, membuat mereka itu jadi pemimpin. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan siapa yang ingin menjadi pemimpin, hendaklah engkau menjadi pelayan. Dan dia menempatkan anak-anak. Dan menjelaskan bahwa begitulah ketulusan seorang anak yang tidak memikirkan apapun selain sebuah relasi dengan bapaknya. Dan demikian sebenarnya hari ini kita ditanya oleh Tuhan, kalau kita mau belajar mencintai diri kita dan semua hal yang terjadi di dalam masa lalu kita harus memulai dengan memikirkan ulang siapakah Yesus di dalam masa lalu, siapakah Yesus di dalam masa sekarang, siapakah Yesus di dalam masa depan kita. Siapakah Yesus di dalam pekerjaan kita, siapakah Yesus di dalam relasi rumah tangga kita, siapakah Yesus ketika kita mendidik anak-anak kita, siapakah Yesus, dan kita harus memberikan jawaban yang clear hari ini. Karena kemanapun kita pergi, kemanapun dan apapun yang akan kita lakukan, semua bayang-bayang masa lalu kita akan terus mendominasi dan kemudian mengontrol dan menguasai cara kita mengambil keputusan atau cara kita itu merespon pasangan kita. Ya ini kan agak menakutkan ya, di tengah-tengah situasi pandemi ini respon suami terhadap istri semakin galak. Ya, tingkat KDRT semakin tinggi, walaupun saya belum baca survei yang pasti, tapi di media itu banyak sekali, dan media memang tidak membuat sebuah catatan khusus agamanya apa gitu ya. Tapi saya yakin sekali kekristenan juga tidak kebal ya, dengan situasi yang seperti ini gitu. Para istri kemudian juga kecewa, sulit sekali untuk menurunkan gaya hidup karena cicilan di rumah, beban operasional. Saya juga buat vlog tentang bagaimana kalau kita ini menghadapi PHK, krisis keuangan di dalam keluarga. Laris sana laris ini pontang-panting. Kemudian yang dikorbankan menjadi adalah anak-anak kita dikorbankan, dan mereka tidak bisa punya kesempatan untuk ketemu dengan orang tuanya dengan alasan kita sedang mengejar kebutuhan rumah tangga yang harus diselesaikan setiap bulannya. Jadi memang situasi yang sulit, sangat sulit sekali. Saya beberapa kali juga ikut terlibat dalam pelayanan konseling ketika ada beberapa orang yang terlilit hutang, ya, bentuk apapun, dari kartu kredit, dari KTA. Ya, karena mereka pada awalnya
berharap dengan pinjaman ini pekerjaan yang akan dirintis itu akan menghasilkan sesuatu, tapi nyatanya semuanya lockdown, berhenti. Ya, bukannya mendapatkan keuntungan, malah semuanya berbalik kepada kita ya. Semuanya berhenti, income berhenti, tetapi semua yang harus kita bayarkan kepada bank atau orang lain cukup tinggi. Dan bagaimana kita merespon hari ini, saudara sekalian? Bagaimana kita menjawab keputusan apa yang kita ambil? Dan itu menjelaskan siapa diri kita. Ya, seberapa banyak kita ini mencari jawaban dari Tuhan, atau kita hanya mencari solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Nah, kita harus jawab hari ini. Nah, ini Parasite. Ya, sebuah film Korea ya yang sangat tentang keluarga ya. Waktu saya berapa lama lagi ya? Oh, oke. Ya, ini PowerPoint-nya masih 100 lagi kok. Masih, mungkin kita selesai jam 12 aja ya, supaya nggak terlalu malam ya. Ya, kepotong ya. Mungkin di gawainya atau dari mananya ya, di tempat saya soalnya komputer pas. Iya, iya, laptop, pakai laptop, pakai laptop. Oh, oke. Kalau oh ya, oke, sebentar, coba saya bantu. Ini juga kepotong ya. Atau saya gini aja ya. Ya, gini aja ya. Oke. Ya. Oke, saya lanjut di Parasite ini ya. Oke, terima kasih ya masukannya. Oke, ini film Korea, nggak usah dibahas filmnya, rasanya semua juga udah nonton ya. Ini atau nggak punya waktu ya, mungkin terlalu banyak persekutuan kali ya. Jadi kalau yang belum nonton silakan nonton ya. Ini filmnya bagus sekali ya. Ini menceritakan sebuah kehidupan keluarga yang sangat miskin ya, kurang lebih begitulah ya. Lalu kemudian ada kesempatan peluang untuk kerja di sebuah keluarga kaya. Lalu kemudian semuanya menipu, berbohong ya. Lalu kemudian masuk dan menghasilkan banyak uang. Ya gitulah kurang lebih ya, dengan semua hal yang mereka mimpikan tentang kehidupan ya. Tapi yang jauh lebih menarik adalah sutradaranya, ini Bong Joon-ho ya. Dia mengatakan di dalam sebuah acara premier gitu ya, it just happened very natural. Waktu dia ditanya dapat dari mana sih idenya kok luar biasa ya, dia bilang ini cuma natural ya, ini kejadian yang terjadi di sekeliling kehidupan kita kok. Waktu saya lihat di sebelah kiri dan kanan, saya hanya menggalinya dengan lebih dalam saja, sebuah realita kehidupan yang ada di sekeliling kita. Nah, saya waktu melihat respon dari Bong Joon-ho ini, saya kemudian menyadari, iya benar, nggak usah ngomong di Korea ya. Di kehidupan kita, di sekitar kita pun seperti ini. Kita bereaksi, kita merespon sebagai sebuah bentuk sebuah bentuk kita nggak mau seperti apa yang dunia katakan gitu. Saya bukan ngomong bahwa kita nggak boleh bekerja dan menghasilkan sesuatu, nggak begitu. Tetapi paling tidak, begitu kita merespon segala hal yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, justru itu memberikan sebuah pertanyaan, sebenarnya nilai yang terutama di dalam hidup itu apa sih? Kan begitu ya, nilai yang utama di dalam kehidupan kita ini apa? Apa yang kita sedang kejar? Apa yang sedang kita cari? Apakah penilaian orang lain terhadap kita? Nggak usah orang lain itu ya di sekitar kita atau medsos ya, bukan lah ya. Kita ngomong tentang keluarga kecil kita saja. Bagaimana kita merespon misalnya kakak ipar kita, kita merespon tentang bagaimana mertua kita, orang tua kita, ya, memberikan sebuah evaluasi tertentu yang membuat kita memang mungkin sakit hati gitu loh. Tunggu ya nak. Gong, tolong Gong. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita hari ini
perlu memikirkan tentang apa yang kita sedang hadapi di depan kita. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kedua kalimat ini sebenarnya memberikan kepada kita penekanan bahwa ketundukan kita kepada kehendak Tuhan dan kehendak Bapa menjadi poin yang utama di dalam kita ini bicara tentang berdamai dengan diri sendiri. Ya, apa yang menjadi hal yang perlu kita renungkan ketika kita itu mengikuti Yesus? Apakah kita ini hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan sebagaimana Tuhan itu memberikan segalanya supaya saya ini bahagia, atau sebaliknya, walaupun keadaan yang sulit sekalipun saya akan tetap menempatkan Yesus di atas segalanya, sehingga kita sadar bahwa yang terutama di dalam kata ini yang muncul 32 kali, yaitu kata protos, posisi pertama, itu menjadikan kita pemahaman bahwa justru mengambil posisi yang terakhir, kita ini sadar bahwa hidup ini bukan tentang kita, hidup itu tentang Tuhan. Dan menerima Yesus sama seperti seorang anak kecil menunjukkan kepada kita itu sifat hamba yang tulus. This integrated life itu memberikan ruang buat kita semua, teman-teman, untuk menjadi seorang pribadi yang bisa nampak sangat religius, tetapi pada saat yang sama kita mengalami kekosongan, kita mengalami kehampaan. Kita ikut PA, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita ikut kebaktian online, tapi tidak memberikan apapun kontribusi di dalam pertumbuhan diri kita gitu. Kita bisa ngomong sama pasangan kita, aku berjanji akan menjadi tua bersamamu, tapi menjadi tua bersama dengan pasangan kita itu tidak cukup kalau kita tidak semakin bertumbuh di dalam perjalanan kita sampai ke masa tua, kan begitu ya. Beberapa orang yang mengatakan, sudahlah, saya sudah ilfil sama pasangan. Ilfil ya. Yang penting kita ini nggak cerai. Ya tergantung menurut saya, apa definisi cerai itu. Kalau cerai adalah definisinya inkrah di dalam pengadilan agama, ya mungkin betul. Tapi ingat, di dalam pernikahan ada dua sisi kan, tidak hanya vertikal tapi juga horizontal. Jangan sampai kita tidak secara pengadilan agama kita bercerai, tetapi secara komunikasi dengan pasangan kita udah kosong gitu loh. Relasi kita dengan Tuhan, dengan pasangan udah nol. Tapi kita bisa duduk bersama dengan suami atau dengan istri kita menyaksikan kebaktian online, tapi tidak ada sebuah kontribusi apapun di dalam hidup kita. Kita tetap merasa kekeringan, kita tetap merasa kekosongan, kita tetap merasa hampa. Kenapa? Karena kita hanya melihat Yesus sebagai sosok yang kita harapkan bisa mengisi apa yang kita inginkan. Ini karena saya juga berkecimpung di dalam dunia apologetics, ada satu terapi deism, ya, moralistic therapeutic deism, ya, yang mengajarkan kepada orang-orang tertentu ya, bahwa Tuhan itu memang ada untuk menciptakan dan memerintah dunia ini dan melihat segala sesuatu dalam dunia. Betul. Tuhan menginginkan umatnya untuk menjadi baik, ramah, ya, seperti yang diajarkan di dalam Alkitab atau di semua agama-agama lainnya. Tetapi ya, bagian yang ketiga, the central goal of life is to be happy and to feel good about oneself. God doesn't need to be particularly involved in one's life except when God is needed to resolve a problem. Good people go to heaven when they die. Jadi di pengajaran-pengajaran yang seakan-akan nampak sangat baik, tapi pada saat yang sama justru memberikan kepada kita sebuah toxic relationship bersama dengan Tuhan. Dan kita menempatkan sebuah pemahaman kalau ikut Tuhan, Tuhan ingin kita ini menjadi bahagia. Betul, tidak ada yang salah kita ini bahagia. Tetapi bahagia di dalam Tuhan dengan bahagia menggunakan Tuhan itu hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda gitu. Bahkan dikatakan good people go to heaven when they die. Oh ya?
Ya pertanyaannya adalah apakah good people itu, apakah orang baik itu? Karena orang yang melakukan tindakan yang baik tapi dengan motivasi yang salah itu bukan orang baik namanya. Tapi inilah yang ada di sekeliling kita, teman-teman sekalian. Kita dikelilingi dengan banyak hal yang membuat kita itu kemudian menempatkan Yesus sebagai Tuhan itu bukan di tempat yang utama dan pertama. Kita hanya menempatkan Yesus sebagai pengisi atau entertainer di dalam hidup kita. Dan kita hanya datang kepada Dia, berdoa kepada Dia ketika kita menghadapi masalah. Kita tidak membawa Dia di dalam semua bentuk penderitaan, tekanan kehidupan, dan melihat bagaimana Yesus yang memikul salib. Demikian juga kita diminta untuk memikul salib kita. Dan Matius pasal 20 menjelaskan dengan jelas, pikulah kuk yang kupasang. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Tapi kelegaan bukan berarti diangkat salibnya, tidak, tetap memikul kuk. Tapi pikulah kuk itu tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Jadi malam ini kalau Anda hadir bersama dengan suami dan istri setelah selesai persekutuan, anak-anak tidur, cobalah ajak ngomong suami dan istri. Yang selalu saya tanyakan kepada istri saya juga gitu. Apakah selama aku hidup bersama dengan engkau melihat bagaimana pertumbuhan imanku? Apakah aku berubah serupa dengan Kristus? Dan sebaliknya, kita pun bertanya kepada pasangan kita, apakah ada pertumbuhan? Ini bukan hanya bicara tentang bahagia. Karena bahagia di dalam penderitaan itu keniscayaan. Betul nggak? Ya. Contohnya apa sih? Ya contohnya adalah ibu-ibu atau para wanita yang melahirkan anak kan. Anak pertama waktu lahir kita ngomong apa? Mau anak kedua nggak? Nggak, kapok. Lahir juga anak kedua. Setelah anak kedua, mau anak ketiga nggak? Nggak, capek, berat. Lahir juga anak ketiga. Kan gitu. Di dalam penderitaan kita menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita sedang tabur, apa yang kita sedang lakukan kepada anak-anak kita, itu memberikan sebuah sukacita tertentu. Walaupun sulit, walaupun susah, tapi memberi kebahagiaan. Itulah orang tua kan. Artinya bahagia tidak hanya melulu sesuatu yang menyenangkan buat diri kita. Enggak. Tetapi waktu kita sulit pun kita bisa mendapatkan bahagia. Kenapa? Karena konsep prinsip tentang apa itu relasi. Karena cinta bukanlah cinta kalau hanya memikirkan kebahagiaan diri sendiri. Cinta itu justru memberikan kebahagiaan kalau kita tahu orang yang kita cintai mendapatkan bahagia walaupun aku menderita. Kalau kau mengasihi orang yang mengasihimu, apakah upahmu? Kasihlah orang yang menyakiti kamu. Hari ini saya posting di Instagram, saya mengatakan mantan itu bukan untuk dibenci, tapi dicintai dengan cara yang lain buat yang berpacaran. Lalu beberapa merespons dan bertanya, maksudnya apa Pak Jo? Ya betul loh. Kalau pasangan kita waktu berpacaran tidak berhasil di pernikahan, coba lihat hari ini engkau ada, itu melalui pembentukan dengan mantanmu kan. Ya, akumulasi kehidupan bersama dengan dia. Apakah engkau melihat bahwa Tuhan hadir di sana sedang membentuk engkau melalui mantanmu itu? Jadi kalau semua pasangan yang kemudian mengecewakan kita lalu kita menganggap semuanya itu tidak ada artinya, salah besar. Makanya prinsip di dalam kekristenan, segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Kemungkinan yang pertama yang terjadi adalah segala sesuatu dari aku. Aku yang bisa. Tapi Tuhan yang menyertai aku, dan aku memberikan semuanya itu untuk Tuhan. Hasilnya apa? Jadi sombong. Segala sesuatu dari Tuhan, yes, aku percaya. Tapi aku yang mengerjakan. Walaupun aku persembahkan buat Tuhan. Orang seperti ini akan jadi arogan. Segala sesuatu dari Tuhan. Dan Tuhan yang mengerjakan. Tapi hasil resultnya adalah untuk aku. Pasti akan kecewa. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masa lalu kita, diri kita, mencintai diri kita. Dimulai dari bagaimana kita bisa melihat Tuhan mencintai aku dengan segala keterpurukanku, dan aku tidak akan pernah bisa menjalani kehidupanku yang pernah babak belur ini tanpa Tuhan,
dan aku melihat bahwa semua hal yang terjadi dipersembahkan buat Tuhan. Maka pernikahan itu bukan hanya dengan siapa saya menikah itu yang penting, tapi untuk siapa pernikahan itu kita persembahkan itu jauh lebih penting. Saya ulangi, bukan dengan siapa kita menikah itu yang penting, tapi untuk siapa pernikahan itu kita persembahkan itu jauh lebih penting. Jadi teman-teman dan rekan sekalian, kita perlu memikirkan ulang sebenarnya kita nggak akan pernah bisa menjalani kehidupan dalam proses perjalanan ini kalau kita tidak bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan semua hal yang pernah terjadi, tapi juga melihat bahwa di dalam hidup kita ke depan kita sedang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Menyembah Yesus sebagai Tuhan yang benar tanpa mengenalnya dengan benar adalah bentuk penyembahan berhala. Kenapa? Karena sadar atau tidak, kita justru seringkali membuat jenis Yesus yang lain yang kita anggap itu adalah Yesus. Lalu kita menyembah Yesus dengan apa yang kita pikirkan itu adalah Yesus. Apa sih Pak poinnya? Kita bisa berdamai nggak sih dengan diri kita sendiri? Proses, ya. Tapi proses itu tidak hanya sekedar menerima diri, tapi juga mengenal Tuhan. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita menemukan bahwa ada hal tertentu yang perlu kita rubah dalam hidup kita. Gitu. Apapun itu bentuknya. Cara berpikir kita tentang hidup, tentang keluarga, tentang anak, ya, tentang masa depan, tentang pekerjaan. Kita perlu memikirkan ulang gitu. Apakah itu semuanya seperti yang Yesus yang dinyatakan oleh Alkitab itu yang kita sedang mau jalani gitu. Artinya menempatkan Kristus sebagai pusat dan kunci kehidupan yang penuh bahagia dan damai sejahtera. Ini apa nih? Orang yang mencintai dirinya sendiri belum tentu mencintai Yesus, tetapi orang yang mencintai Yesus pasti belajar untuk mencintai dirinya sendiri sebagaimana Yesus mencintai.